Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rabbana birahmatikal wasiati ummana wa qina syarra ma ahammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi wa sunnah tawaffana wa anta radin anna, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung semua nikmat Allah, pasti kalian tak akan mampu untuk menghitungnya. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibun al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim baik alaihi wa ala alihi washabihi. Mudah-mudahan kita istiqomah, nantiasa konsisten dalam mengamalkan, menjalankan segala sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya, yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah, dan insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah dalam surga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masih ada pada bulan Dzulhijjah. Kita masih bisa mengenang daripada ketangguhan, daripada ketakwaan dan ketaatan seorang Nabiullah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Dari banyak nabi, Allah itu memiliki banyak nabi. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Ada nabi yang Allah kisahkan dan ada juga nabi yang belum dikisahkan. Disebutkan itu ada jumlah nabi semuanya mi'atu alaf wa arba'atun wa ishruna alfa. Nabi yang Allah miliki semuanya ada 124.000 nabi. Mi'atu alaf wa arba'ah wa ishruna alfa. Ada 124.000 nabi. Sedangkan Rasul salasumi'ah wa khamsata asyara jamman ghafira. Rasulullah, utusan-utusan Allah ada 315 Rasul. Kalau Nabi jumlahnya ada 124.000 Nabi, sedangkan Rasulnya ada 315 Rasul. Di antara semua Nabi dan Rasul itu ada 5 Nabi yang mendapat predikat Ulul Azmi. Ulul Azmi al-makna Nabi-Nabi yang memiliki kekuatan tekad, memiliki tekad yang kuat, memiliki ketabahan, memiliki kesabaran, kekuatan yang sangat luar biasa. Nabi yang Allah uji dengan ujian yang dahsyat, namun nabi-nabi tersebut mampu untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Maka mereka dinamakan dengan nama Ulul Azmi, nabi-nabi yang memiliki kekuatan dan ketangguhan. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Itu 5 nabi yang mendapat predikat Ulul Azmi, nabi yang sangat luar biasa ketabahan dan kekuatannya. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang kehebatan dan ketangguhan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang sangat luar biasa, yang Allah beri cobaan yang sangat dahsyat. Dan Nabi Ibrahim pun
Allah kasih julukan sebagai Khalilullah. Khalil itu kekasih. Ittakhadallah Ibrahima khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah. Maka Allah berikan julukan kepada Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah. Nah, ketika beliau mendapatkan julukan Khalilullah, malaikat-malaikat bertanya kepada Allah. Ini mungkin sebuah kisah. Malaikat-malaikat bertanya, "Ya Allah, lima ittakhadta Ibrahima khalila?" Ya Allah, kenapa engkau jadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Ini malaikat nanya kepada Allah, "Lima ittakhadta Ibrahima khalila?" Kenapa engkau jadikan Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasihmu ya Allah? Apa alasan Allah? Kenapa Allah jadikan Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah? Maka Allah menjawab, "Wahai malaikat-malaikat, janganlah kau pandang Ibrahim itu dari ukuran zahiriyahnya saja. Jangan kau pandang hambaku ini dari ukuran zahiriyahnya saja. Tapi tengoklah kepada isi hatinya dan juga amal baktinya." Mungkin malaikat memandang Ibrahim bahwa Ibrahim itu nabi yang memiliki kekayaan yang cukup luar biasa. Disebutkan dalam kitab Mishkatul Anwar, Nabi Ibrahim itu memiliki kekayaan. Disebutkan ada 1000 domba, ada 300 lembu, dan ada 100 unta. Disebutkan dalam kitab Mishkatul Anwar, Ibrahim itu memiliki kekayaan hewan ternak 1000 domba, 300 sapi atau lembu, dan 100 onta. Mungkin kalau kita rupiahkan itu berapa M itu semuanya itu. Ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim memiliki hewan ternak sebanyak 12.000 hewan ternak. Nah, malaikat bingung. Ya Allah, kenapa engkau jadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal dia sibuk dengan urusan hewan ternaknya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan kekayaannya. Ini malaikat mungkin nanya kepada Allah. Namun Allah menjawab, "Wahai malaikat-malaikatku, jangan kau pandang Ibrahim dari ukuran zahiriyahnya saja, tapi tengoklah kepada isi hatinya dan juga baktinya, amal baktinya kepadaku. Meskipun ia memiliki kekayaan, meskipun ia memiliki kekayaan yang sungguh luar biasa, tapi itu semua tidak membuatnya lalai kepadaku. Malah dengan adanya itu membuat ia semakin dekat dan takwa kepadaku." Maka itulah sebagai alasan kenapa Allah jadikan Ibrahim sebagai Khalilullah. Meskipun ia memiliki kekayaan, meskipun ia sibuk dengan kekayaannya, tapi tidak membuat Ibrahim lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan pandang manusia daripada zahirnya saja. Mungkin kita pandang orang kaya ataupun punya segalanya, tapi kita pandang kepada hatinya, kepada takwanya. Karena kemuliaan manusia itu ada pada ketakwaan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah menjelaskan, kemuliaan itu didapat pada 3 hal. Kemuliaan itu terdapat pada 3 hal. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, ada 3 hal yang mesti kita miliki. Yang pertama adalah takwa. Yang kedua adalah qanaah. Yang ketiga adalah yakin. Dengan takwa, dengan qanaah, syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan yakin dengan segala janji Allah. Dengan 3 hal ini kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedudukan yang tinggi, kata Abu Bakar Siddiq, itu bisa digapai dengan tawadhu, dengan rendah hati. Maka kita jangan pandang manusia daripada fisiknya, daripada penampilan zahirnya, tapi lihatlah kepada ketakwaan dan keyakinan di dalam hatinya. Yang kita bisa ambil contoh daripada Ibrahim, ada cerita ini ketangguhan keluarga Ibrahim. Nabi Ismail sosok anak yang mencontohkan tentang kesabaran yang sangat luar biasa. Kemudian istri daripada Ibrahim bernama Siti Hajar adalah contoh ibu yang sangat dahsyat keikhlasannya dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim adalah contoh manusia yang bisa kita ambil daripada ketakwaannya. Ibrahim kita ambil ketakwaannya,
Ismail bisa kita ambil kesabarannya, dan Siti Hajar bisa kita ambil keikhlasannya. Ini 3 sifat kalau kita teladani dalam kehidupan kita, kalau kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, ketakwaan, keikhlasan, dan kesabaran. Kalau kita bisa memiliki 3 sifat ini, subhanallah, kita akan mendapatkan predikat sebagai manusia yang mulia, manusia yang bahagia, manusia yang memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwanya Ibrahim, betapa dahsyatnya ibadahnya kepada Allah, betapa dahsyatnya pengorbanannya kepada Allah. Jangankan hartanya, jangankan kekayaannya, anak sekalipun rela ia korbankan demi cintanya kepada Allah. Kita mampu nggak begitu, Pak? Kita punya anak satu-satunya kita korbankan buat Allah. Itu sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim nggak pakai mikir-mikir lagi. Kalau emang udah perintah Allah, maka tidak ada kata tidak. Maka ia akan selalu memberikan segalanya sebagai bentuk cintanya kepada Allah. Maka Ibrahim ada contoh Nabi, contoh makhluk, contoh manusia yang sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun yang ada di dunia ini. Maka Ibrahim ada contoh keteladanan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Ibrahim juga disebutkan Nabi yang paling banyak doanya di dalam Al-Quran. Nabi yang paling banyak doa kepada Allah di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Nabi, tapi tidak pernah lupa berdoa kepada Allah. Meskipun Nabi, meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, mulia di hadapan Allah, tapi tidak pernah lupa untuk meminta doa kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah. Beliau Nabi, tapi doanya nggak pernah putus kepada Allah. Nabi Ibrahim doanya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim pernah juga berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana firi wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholat, hamba yang senantiasa menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga jadikanlah keturunanku sebagai penegak sholat. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku hamba yang selalu menegakkan sholat. Bukan cuma aku, jadikanlah anak cucuku sebagai hamba-Mu yang selalu menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa-doaku. Rabbana firi, ya Allah ampunilah dosaku. Wali walidayya, dan juga kedua orang tuaku. Walil mu'minin, dan juga semua orang beriman. Yauma yaqumul hisab, pada hari ditegakkannya hisab, pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau Nabi, tapi tidak pernah lupa doa kepada Allah. Selalu mendoakan anaknya, selalu mendoakan orang tuanya. Meskipun bapaknya tidak punya iman, bapaknya bukan hanya penyembah patung, tapi bapaknya tukang buat patung, tapi beliau selalu mendoakan bapaknya. Meskipun beda akidah, beda keyakinan, tapi beliau tidak pernah lupa jasa bapaknya. Bapaknya senantiasa didoakan, ya Allah ampunilah dosa bapakku. Ibrahim seorang nabi, punya bapak yang gak punya iman, tapi Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan bapaknya. Rabbana firi wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Bukan cuma bapaknya yang didoakan, walil mu'minin, ya Allah ampunilah dosa semua manusia yang beriman kepadamu, ya Allah. Maka seorang nabi nggak pernah lupa doa kepada Allah. Doa untuk dirinya, doa untuk anaknya, doa untuk orang tuanya, dan doa untuk saudaranya yang mukmin. Itu contoh yang sangat luar biasa. Kita doa bukan buat kita doang. Doakan anak kita, doakan anak cucu kita, doakan kedua orang tua kita, doakan saudara kita, doakan tetangga kita. Itu contoh yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang pemimpin yang senantiasa berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum
billahi wal yaumil akhir. Wabij'al, ya Allah jadikan kota Mekah ini baladan aminah, kota yang aman, kota yang nyaman, damai. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah penduduknya rezeki berupa buah-buahan yang melimpah. Man amana minhum billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir. Maka Nabi Ibrahim pemimpin yang tidak pernah lupa mendoakan rakyatnya. Seorang ketua pemimpin adalah pemimpin yang tidak pernah mendoakan rakyat. Itu adalah pemimpin yang terbaik. Seorang penguasa, pemimpin yang tidak pernah lupa mendoakan kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya. Maka beliau adalah seorang anak yang tidak pernah lupa kepada jasa bapaknya. Meskipun bapaknya tidak punya iman, tidak beriman kepada Allah, tapi beliau sebagai anak senantiasa mendoakan orang tuanya. Beliau adalah seorang bapak yang tidak pernah melupakan untuk doa kebaikan anaknya. Dan beliau adalah seorang muslim yang senantiasa mendoakan kebaikan sesama muslim. Beliau adalah seorang pemimpin yang senantiasa mendoakan kebaikan, kesejahteraan untuk rakyat semuanya. Maka ini contoh yang bisa kita ambil daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama ketakwaannya kita contoh. Yang kedua kesabaran Ismail. Kan dalam hidup ini penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, kita hadapi dengan kesabaran. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala bagi manusia yang bersabar tanpa ada batas. Kalau kita sholat mungkin pahalanya ada. Kalau kita sendiri pahala cuma 10. Kalau kita sholat jamaah pahalanya 27 derajat. Tapi kalau kita sabar dalam menjalankan ketaatan, kita sabar dalam menghadapi ujian Allah, itu Allah balas pahalanya bighairi hisab, tanpa ada batas. Kalau sholat pahalanya kehitung, sedekah pahalanya kehitung. Tapi kalau kita sabar dalam menghadapi ujian, kita sabar dalam menjalankan ketaatan lillahi ta'ala, Allah akan sempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa ada batas. Cuma Allah yang maha mengetahui jumlah pahala yang Allah berikan kepada manusia yang sabar kepadanya. Maka ketakwaan Ibrahim kita contoh, kesabaran Ismail kita contoh, dan keikhlasan daripada Siti Hajar dalam menghadapi ujian kita contoh. Mudah-mudahan dengan kesabaran, dengan ketaatan, dengan keikhlasan kita mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.